Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional, itu lagu Indonesia Raya sekalian pengucapan Pancasila. Silakan Fiona dipimpin. Silakan. Cinta Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibu.
rapat, silakan duduk. Oke dulu, ibu absen dulu nih ya. Aditya, Hadir, Bu. Anjeti, Hadir, Bu. Alza, Hadir. Depa, Dimas, Diana, Hadir. Ander, David, Riansa, Fajar, Rizky, Rizka, Fiona, hadir semua. Hadir. Kita kalau hadir semua, seperti biasa sebelum kita masuk di materi berikutnya, Ibu ingatkan kembali dengan pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Masih ingat? Nah, ketika bumi berhenti berputar atau disebut juga dengan hari Kiamat. hari kiamat. Hari kiamat itu terbagi menjadi berapa? Dua. Kiamat apa Pak? Kiamat sugro. Kiamat sugro dengan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro apa contohnya? Banjir. Apa lagi? David? Gempa. Apa lagi? Longsor. Apa lagi? Gunung meletus. Itu contoh dari kiamat sugro. Tapi kalau kiamat kubro itu namanya kiamat besar. Kalau kiamat besar berarti seluruh kehidupan di alam di atas dunia ini hancur. Jadi masih ingat kan tentang hari kiamat? Kemarin hari kiamat itu terdapat dalam surat apa? Masih ingat surat apa? Al-Qur'an. Ya. Terdapat dalam surat apa? Al-Qur'an. Bagaimana bunyinya? Masih ingat? Dengan dulu nak. Enggak, kalau kemarin kan sudah kita belajar kalau membaca Al-Qur'an itu harus diawali dengan ta'aruf. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Sukal parasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, wa amma man syakulat mawazinu, fahuwa fi issatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu, faumuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Nah, ini surat Al-Qur'an. Al-Qur'an ini menggambarkan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari hancurnya seluruh alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini materi hari kiamat ini ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna ini bukan hanya di kelas 6, tapi dari kelas 1 sampai kelas 5 kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kita belajar tentang Asmaul Husna, anak-anak yang pertama dapat menjelaskan makna Asmaul Husna. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan
yang sedang membayar zakat. Anak yang sedang membayar zakat kepada panitia ini menjelaskan bahwa ada orang yang membutuhkan orang lain. Berarti kita sebagai manusia membutuhkan orang lain. Masih ingat kan dengan Asmaul Husna? Kalau masih ingat, Ibu mau tanya. Berarti apa arti Asmaul Husna? Silakan angkat tangannya bisa. Ya, silakan. Nama-nama baik Allah. Nama-nama baik Allah. Betul. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Ada berapa? 99. Jadi kalau kita perhatikan pelajaran kita tentang Asmaul Husna itu kan dari kelas 1 semester 1 ada 4 kan? Kemudian kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ada lagi pelajaran tentang Asmaul Husna. Di kelas 6 ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna itu 4 lagi. Apa? Yang pertama ada As-Somad. Yang kedua ada apa namanya? Al-Muqtadir. Yang ketiga Al-Muqtadir. Dan yang keempat ada Al-Baqi. Berarti kali ini kita belajar tentang 4 Asmaul Husna. Yang pertama As-Somad. Perhatikan dulu ke layar monitor. Perhatikan, itu ada gambar apa anak-anak? Gambar orang berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia berdoa pada Allah? Karena ia membutuhkan pertolongan Allah. Berarti dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya perhatikan. As-Somad. Di gambar tadi menjelaskan bahwa ada yang berdoa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan As-Somad sendiri ini artinya dia menjadi tumpuan, dibutuhkan atau tempat bergantungnya makhluk. Nah, ini As-Somad. Jadi As-Somad itu artinya yang dibutuhkan. Siapa yang membutuhkan Allah? Kita. Yang pertama menjadi tumpuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah tempat bergantung seluruh makhluk hidup. Kenapa dikatakan? Karena ini Allah ini tempat kita meminta, tempat kita memohon. Kenapa? Karena dialah yang memenuhi segala kebutuhan makhluk hidup. As-Somad, Allah tempat bergantung. Sesuai dengan surat Al-Ikhlas ayat kedua. Apa bunyinya? Allahus Somad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat bergantung. Jadi kita tidak boleh meminta atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki sifat As-Somad dapat dibuktikan dengan apa? Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin beribadah itu berarti mengerjakan segala perintahnya
Nah, siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah bersifat Al-Muqaddir. Artinya Maha berkuasa. Dia berkuasa menumbuhkan tanaman. Dia berkuasa menurunkan hujan seumpamanya di pasar hujan. Dia berkuasa mengatur seluruh alam semesta. Itu Allah yang bersifat Al-Muqaddir, Maha berkuasa. Allah tidak membutuhkan bantuan kita, nak, untuk mengatur alam semesta ini. Dia mampu sendiri. Makanya Allah bersifat Al-Muqaddir, Maha berkuasa. Itu dapat kita buktikan dengan cara yang pertama, mematuhi perintah Allah. Apa perintahnya? Seperti tadi apa? Sholat. Mengerjakan sholat, perintah Allah kan? Apa lagi? Haji, puasa, itu semua perintah Allah harus kita jalankan. Salah tidak kamu di rumah? Salah tidak kamu di rumah? Kalau kita salah berarti kita sudah membuktikan bahwa kita percaya bahwa Allah itu punya sifat Al-Muqaddir. Yang kedua, menjaga dan melestarikan lingkungan. Tahu dengan lingkungan? Kita punya sekolah. Lingkungannya harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara dibersihkan. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada kembang jangan dicabut. Itu cara kita menjaga lingkungan. Yang ketiga, tidak bersifat takabur. Tahu dengan takabur? Apa takabur itu? Sombong. Kita bersifat takabur itu sombong. Artinya pamer. Kalau sembahyang ada orang baru mau salat. Kemudian kalau kita punya baju baru keliling, dipamer dengan kawan-kawan. Kalau kita punya baju baru, boleh tidak seperti itu? Jadi kita tidak boleh bersifat takabur. Ini tentang sifat Allah atau nama Allah dengan sebutan Al-Muqaddir, bahwa Allah Maha berkuasa. Jadi dapat dibuktikan dengan mematuhi perintahnya, menjaga lingkungan sekitar, kemudian tidak bersifat takabur. Berikutnya, yang ketiga, perhatikan gambar di layar. Gambar apa itu anak-anak? Gambar apa? Gambar kursi dan meja. Siapa yang membuatnya? Kursi meja siapa yang buatnya? Manusia atau bukan? Siapa yang membuatnya? Manusia. Ya, bahannya dari mana? Kayunya dari mana? Bahannya siapa yang menciptakan? Allah. Jadi sebelum adanya kursi harus ada tukang. Sebelum ada tukang harus ada kayu. Sebelum ada kayu harus ada batang. Sebelum ada batang ada yang menumbuhkan batang. Jadi dari urutan meja, tukang, pohon, kemudian ada yang menumbuhkan, berarti itu urutan ada yang mendahului. Sebelum kursi didahului dengan tukang, sebelum tukang didahului dengan pohon, sebelum pohon didahului dengan ciptaan Allah. Hanya Allah itu bersifat Al-Muqaddir, artinya Maha mendahului. Kedua, meneliti ciptaan Allah. Contohnya baik, semut. Tahu dengan semut? Semut itu hewan paling kecil kan? Tapi dia mampu bekerja sama. Kalau membawa makanan bersama-sama, itu bisa kita ambil, kita contoh,
Kita tiru sifat semut dengan cara gotong royong. Kemudian yang ketiga, dengan hormat dan patuh pada orang tua. Apa yang diperintahkan orang tua harus kita laksanakan. Orang tua kita ini ada dua, nak. Kalau di rumah siapa? Ibu dengan siapa? Ibu dengan ayah. Kalau di sekolah siapa? Ibu guru dan bapak guru. Nah, kedua orang tua ini harus kita hormati. Kalau kita mematuhi perintah orang tua, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Mau masuk surga? Lanjut yang berikutnya. Perhatikan gambar di monitor. Ini gambar perkembangan manusia mulai dari lahir, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi bapak-bapak, jadi kakek, akhirnya meninggal. Manusia semuanya akan mengalami seperti ini. Yang hidup pasti mati, sama seperti hewan juga sama. Ayam contohnya, dari telur netas jadi anak ayam, jadi induk ayam, mati. Mati. Nah, ini adalah contoh bahwa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu tidak kekal. Perhatikan. Al-Baqi. Kalau kita manusia dan hewan tidak kekal, siapa yang kekal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Dia akan kekal selamanya. Dia tidak bermula, tidak berasal, beda dengan kita manusia. Dia tidak berakhir, beda dengan kita manusia. Kita punya awal kan? Kita lahir dari bayi dulu kan? Apa langsung sekolah seperti ini? Oh, dari bayi dulu kan? Dari bayi, anak-anak, sekolah, kalau SMA, sudah SMA jadi orang tua, nikah tidak kamu? Nah, jadi orang tua kan? Kemudian jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek, akhirnya mati. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengalami proses seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Baqi. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi. Dapat kita buktikan dengan apa? Yang pertama, memperbanyak amal di dunia. Yang kedua, ikhlas dan beramal soleh. Yang ketiga, tidak berputus asa dalam rahmat Allah. Jadi sudah ada 4 kan? Kita pelajari tadi kan? Apa lagi? As-Somad. Apa lagi? Al-Muqtadir, Al-Muqtadir dengan Al-Baqi. Ada 4. Jelas tentang Asmaul Husna. Kalau sudah jelas, Ibu mau lihat apakah kamu benar-benar bisa pelajari tentang nama-nama Allah. Kita akan melakukan diskusi. Caranya nanti Ibu akan memberikan mahkota. Mahkota itu ada gambar apel, ada gambar anggur, ada gambar stroberi, ada gambar semangka. Ingat, yang dapat gambar apel itu jawab
pertanyaan nomor 5 dan 6. Yang dapat semangka jawab nomor 7 dan 8. Jelas? Nanti untuk pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-baqi itu cukup satu jawabannya, Nak ya. Setiap kelompok itu satu jawaban. Jelas? Kalau jelas kita bagi kelompok dulu, tapi sebelum bagi kelompok ayo sama-sama kita tepuk anak soleh. Masih ingat tepuk anak soleh? Kita mulai dulu. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Yes. Tentukan kelompok, kita mulai dengan hitungan 1 sampai 4. Silakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
dan 2. Agung 3 dan 4. Strawberry 5 dan 6. Semangka 7 dan 4. Ibu cek 3 menurut 1, 2 dan 3. Ibu panggil langsung kelompok yang punya mahkota semangka, silakan maju ke depan. Yang semangka enak bawa lembar isian kamu tadi, silakan. Yang lain juga dibantu. Perhatikan cara jawaban mereka tentang soal nomor 7 dan 8. Silakan mulai dari Alza bacalah. Ren. Arti al-baqi adalah yang maha kenal. 7. Al-baqi artinya yang maha kekal. 8. Sebutkan cara meyakini Allah bersifat al-baqi adalah memahami makna al-baqi. Al-baqi artinya adalah yang maha kekal. Sebutkan cara meyakini sifat al-baqi adalah tidak berputus asa dari rahmat Allah. Al-baqi artinya adalah yang maha kekal. 8. Adalah yang menjadi tumpuan yang maha dibutuhkan atau tempat bergantinya makhluk. Memperbanyak amal soleh. Arti al-sunnah adalah yang menjadi tumpuan. Rajin beribadah kepada Allah. 5. Al-Muqaddim artinya adalah yang maha mendahului. 6. Sebutkan cara meyakini Allah bersifat Al-Muqaddim adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Silakan Adit, kelompok 5. Arti al-muqaddim adalah maha mendahului. Arti al-muqaddim adalah maha mendahului. Lagu terdengar berkuasa. 4. Perintah Allah. 3. Tidak ada, sudah selesai. Silakan. Tepuk tangan dulu, Nak. Yang pertama ada somat. Somat apa artinya? Maha dibutuhkan. Yang kedua al-muqtadir apa artinya? Maha berkuasa. Al-muqaddim apa artinya? Maha mendahului. Dan yang
Nah, jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu, Nak. Ibu belum menyuruh buka. Nah. Belum nyuruh buka. Ibu belum nyuruh buka. Sudah dapat semua? Angkat tinggi-tinggi. Dalam hitungan ketiga, silakan buka. 1, 2, 3. Silakan buka. Ada arti aja. Siapa yang dapat pertanyaan? Angkat tangan yang Dah, stop dulu. Yang dapat pertanyaan angkat tangan. Yang ada soalnya angkat tangan. Siapa? 2 orang, ada dengan siapa? Silakan dibaca, adik. Apa? Apa adik soalnya? Apa arti asomat? Apa artinya? Mahal dibutuhkan. Benar apa salah? Benar. Yang kedua, soal kedua baca. Apa arti al-baqi? Apa arti al-baqi? Apa artinya? Mahal kekal. Benar apa salah? Benar. Tepuk tangan dulu. Kita mereka sudah menjawab kuis. Yang mendapat soal tadi sudah jawab dengan benar. Silakan maju ke depan. Ke depan. Silakan maju ke depan.